Tak berani serang Prabowo, PDIP jadikan Jokowi dan Polri sasaran kampanye hitam di Pilkada serentak 2024. Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi menilai, Jokowi dan Polri menjadi sasaran kampanye hitam, Pilkada serentak 2024. Hal itu disampaikan R. Haidar Alwi menanggapi tuduhan Hasto Kristianto dan Koni Rahakundini dalam podcast Akbar Faizal Uncensoret. Menurut R. Haidar Alwi, hubungan baik Megawati dengan Prabowo menyebabkan PDIP sungkan menjatuhkan lawan politiknya secara langsung. Sedangkan dengan Jokowi, saya melihat Megawati dan PDIP masih menyimpan dendam. Dan kebetulan di Pilkada serentak 2024, Jokowi mendukung lawan politik PDIP. Karena itulah yang diserang kampanye hitam, adalah Jokowi dan orang dekatnya seperti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kata R. Haidar Alwi. Dalam podcast dimaksud, Hasto menyebut adanya pengerahan aparat Partai Coklat atau Parcok secara besar-besaran untuk membatasi ruang gerak PDIP dan kelompoknya dalam Pilkada serentak 2024. Alasannya adalah kedekatan Jokowi dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tapi saat ini Jokowi bukan lagi presiden sehingga tidak punya kendali atas Polri. Lagi pula presidennya adalah Prabowo dan Polri sekarang tidak lagi di bawah presiden melainkan di bawah Menko Polkam. Menko Polkam itu Budi Gunawan, orang dekat Megawati dan PDIP. Sehingga tuduhan Hasto soal pengerahan Parcok kurang masuk akal, jelas R. Haidar Alwi. Hasto juga menuduh Jokowi sebagai otak kriminalisasi terhadap Anies Baswedan terkait kasus Formula E. Hasto mengungkap tuduhan itu berdasarkan pembicaraannya ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Terlepas dari benar atau tidaknya, membocorkan rahasia saat tidak lagi seiring sejalan menandakan bahwa Hasto tidak punya integritas. Dalam hal ini targetnya adalah meraup dukungan dari para pendukung Anies agar memilih paslon yang diusung PDIP di Pilgub DKI Jakarta, tutur R. Haidar Alwi. Selain itu, Hasto menyebut dirinya tengah diincar untuk dijadikan tersangka oleh KPK. Informasi ini diperolehnya dari Koni Rahakundini. Sebagaimana diketahui, setidaknya ada 2 kasus yang menyeret Hasto di KPK. Mulai dari kasus Harun Masiku hingga kasus DJKA Kemenhub. R. Haidar Alwi berpandangan, isu ini bukan barang baru karena telah bergulir sejak beberapa bulan lalu. Sengaja digoreng kembali untuk menciptakan kesan kriminalisasi demi mendapatkan keuntungan politik di Pilkada serentak 2024. Padahal pimpinan KPK sendiri mengeluhkan sulitnya bertemu Jokowi ketika beliau masih jadi presiden. Tujuan Jokowi untuk menghormati dan menjaga marwah KPK itu sendiri. Itu saja masih dituduh macam-macam. Bagaimana kalau Jokowi sering bertemu pimpinan KPK? Mungkin semua kader PDIP yang terseret kasus hukum akan playing victim seolah-olah menjadi korban. Sementara itu hasil perbuatannya sendiri, papar R. Haidar Alwi. Atas dasar sejumlah penjelasan di atas, R. Haidar Alwi berkeyakinan segala tuduhan yang dilayangkan Hasto dan Koni dilatar belakangi oleh dendam PDIP terhadap Jokowi. Pada akhirnya dendam yang diumbar itulah yang akan membakar PDIP. Setelah kekalahan di Pilpres, mungkin akan diikuti oleh kekalahan di Pilkada khususnya di daerah-daerah strategis. Rakyat sebagai pemilih sudah cerdas. Jualan fitnah atau kampanye hitam, sudah tidak laku lagi, pungkas R. Haidar Alwi.